Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jemaah rahimakumullah, dan juga kepada sahabat muslim baik Indonesia serta Singkawang, barakallahu fikum. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita Bulughul Maram tentang bab siyam yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masuk kepada pertemuan ke-15. Kita akan melanjutkan hadis yang berikutnya tentang bolehnya seseorang melakukan berhubungan suami istri di malam hari, dan bolehnya seseorang ketika dia junub sampai waktu subuh, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah wa Ummi Salamah dan juga Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yusbihu junuban min jima'in. Dari Aisyah dan juga Ummu Salamah, semoga Allah meridhai keduanya, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya Aisyah dan Ummu Salamah itu adalah salah satu di antara kedua istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka berdua menceritakan tentang apa yang pernah dialami oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusbihu junuban. Nabi itu pernah ketika masuk waktu subuh, Nabi dalam keadaan junub min jima'in, yang mana sebelumnya Nabi berhubungan suami istri, thumma yaghtasilu wa yasumu, kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan Nabi berpuasa. Muttafaqun alaih. Wa zada Muslimun fi hadithi Umma Salamah wa la yaqdi. Ada hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, dan ada tambahan di lafaz Muslim bahwasanya pada hadis Ummu Salamah wala yaqdi, yakni apabila tidak mengqadanya. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, hadis yang mulia ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, dalam masalah ilmu tak boleh kita malu dalam menyampaikan. Lihatlah istri-istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tak malu dalam menyampaikan ilmu. Terkadang Aisyah menyampaikan bahwasanya Rasulullah itu mencium beliau. Terkadang Rasulullah itu salat malam, maka ketika Nabi sujud, maka Nabi SAW mengangkat kakinya beliau. Terkadang kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah itu mandi bersama dengan beliau. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu adalah sesuatu yang benar, sedangkan kebenaran tidak boleh ditutupi. Maka kalau seandainya kita menjelaskan tentang sebuah ilmu, masalah tentang hubungan misalkan, maka kita sampaikan, maka tak boleh kita malu dalam menyampaikan kebenaran. Ya, tentunya dalam menyampaikan itu, ya ketika kita membahas tentang permasalahan dalam rumah tangga, terutama dalam masalah ranjang, maka ya tidak boleh juga kita terlalu vulgar dalam membahasnya, maka seperlunya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya seseorang di malam hari boleh mereka menggauli istri mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah di malam harinya mendatangi istri-istri beliau, dan ini menunjukkan bolehnya di malam hari di bulan Ramadan untuk mendatangi istrinya atau berhubungan. Kenapa? Karena ada orang yang mengharamkan. Karena ada orang yang memang mereka ketika masuk bulan Ramadan mereka meninggalkan istri-istri mereka.
Ini tentu saja tidaklah dibenarkan. Kalau siang ya betul, tapi kalau malam tidak demikian. Kemudian pelajaran yang ketiga atau fawaid yang ketiga daripada hadis yang mulia ini, bahwasanya seseorang itu boleh menunda mandi junub. Misalkan kita berhubungan ya dengan istri kita di malam hari misalkan, ya ini yang kita nggak paham ya, soalnya ini untuk yang nikah, sudah nikah, ya di malam hari tapi ini ilmu, ya terus kita tak mandi misalkan karena dirinya, boleh kita menunda mandi kita, tapi dengan catatan kita tidur dalam keadaan berwudu, kita makan dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena tak boleh kita makan dalam keadaan junub. Kenapa? Karena dalam makan itu harus baca bismillah, dan kita tidak dianjurkan mengucapkan nama Allah dalam keadaan junub. Subhanallah, ternyata itu telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah makan sahur maka boleh kita mandi. Ya, atau misalkan kita mandi tundanya sampai apa? Sampai azan subuh misalnya, boleh, tak masalah. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yaghtasilu wa yasumu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dan Nabi berpuasa. Berarti apa? Menunjukkan bahwasanya orang yang junub sampai azan subuh tidak membatalkan puasanya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwasanya ketika kita berpuasa tak boleh junub pada malam harinya. Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ketika itu beliau mandi, lantas beliau setelah itu pun berpuasa. Dan di dalam nafas Ummu Salamah bahwasanya Nabi itu wala yaqdi, Nabi tidak mengqada. Menunjukkan apa? Bahwasanya puasa itu tak batal kalau seandainya Anda junub sampai dengan azan subuh. Yang tak boleh itu adalah ketika azan subuh berhubungan. Ya, nah seperti itu. Kemudian para ikhwan rahimanallah, hadis berikutnya. Ini adalah hadis yang terakhir daripada bab as-siyam tentang puasa yang wajib, dan kita cukupkan hanya sampai di sini. Ya, ada bab tentang as-saumi at-tatawwu'i, ya, bab tentang puasa sunnah tidak kita baca, dan juga tentang masalah bab iktikaf tidak kita baca. Maka insyaallah selesai kitab ini kita akan melanjutkan kitab Al-Wajiz Fiqh Sunnah wal Kitab Al-Aziz, buah karya daripada Syekh Abdul Aziz Al-Badawi hafizahullah, salah seorang ulama ahli sunnah yang tinggal di Mesir. Ya, kita akan membahas tentang seputar iktikaf, zakat fitrah, dan fikih salat Id. Yang mudah-mudahan waktunya cukup nanti, ya. Nah, kemudian kita bacakan hadis yang terakhir, hadis yang ke-700. As-sawmu al-ghair. Jadi seseorang yang dia melaksanakan berpuasa, yakni mempuasakan orang lain. Ya, maksudnya apa? Bolehkah kita mempuasakan orang lain kalau dia telah wafat? Bolehkah kita puasakan dia? Maka kita dengarkan apa yang disampaikan oleh ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu, muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata, barang siapa yang wafat, barang siapa yang meninggal, wa alaihi siyam, padahal ya sedangkan ia mempunyai kewajiban puasa, sama anhu waliyuhu, yakni apa? Maka walinya inilah yang mempuasakan untuknya. Maksudnya apa? Orang hutang puasa misalkan, ya maka walinya ini yang berpuasa karena dia, ya walinya. Ya, nah, demikianlah jemaah yang dapat kami sampaikan. Ya, sebelum kita tutup, maka kami akan menyampaikan beberapa kesimpulan dari awal sampai dengan akhir daripada pertemuan kita. Dari hadis yang pertama, dari hadis 672 sampai hadis ke-700, kita akan simpulkan secara keseluruhan. Yang pertama, bahwasanya inti daripada apa yang kita sampaikan ini adalah pentingnya ilmu. Al-Imam Bukhari rahimahullah ini sering kita sampaikan, sebagaimana dinukilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman dalam kitabnya Salah Satu Usul
Ya, belum membawakan perkataan Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Lalu beliau membawakan dalil di dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Muhammad ayat 19 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah kata Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka mintalah ampun dosa-dosamu. Maksudnya mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan di dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kepada kita apa? Pertama ilmu dulu, setelah ilmu barulah amal. Lihat apa kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam di situ fi'il apa? Hah? Nah, fi'il amr. Fi'il amr dalam bahasa Arab apa artinya? Hah? Nah, perintah. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, belajarlah kata Allah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan mintalah ampunan atas dosa-dosamu. Nah, ini menunjukkan apa? Ilmu dulu.